Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubaniatur Rahmah, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Malang, mata pelajaran Sosiologi kategori 2. Sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 1 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Semangat semua ya. Alhamdulillah. Karena masih pagi. Berarti sehat semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran sosiologi pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk pagi hari ini, kita akan mempelajari materi berkaitan dengan harmoni sosial. Nah, di mana sebelumnya kemarin kita sudah bermain games, membahas tentang diferensiasi, stratifikasi, dan apa terakhir? Kesetaraan sosial. Maka ketika kita membahas harmoni, kalian sudah pernah dengar harmoni sosial? Sudah pernah mendengar istilah ini? Belum? Oke. Jadi harmoni sosial, bayangan kalian ketika kita membicarakan sesuatu yang dikatakan harmonis, itu berarti seperti apa? Kompak, terus? Sesuai dengan? Sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian kalau ada perbedaan itu ada kesetaraan kemarin ya. Jadi puncak dari materi yang kita bahas di bab 3 adalah mengenai tentang harmoni sosial. Bagaimana nanti kalian mampu menciptakan harmoni di lingkungan masyarakat. Sebelum saya lanjutkan, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Tadi sudah piket atau belum? Sudah. Kalau sudah, misal masih ada sampah, boleh diambil, boleh disimpan. Itu maskernya jatuh. Seragamnya dicek, sudah rapi atau belum. Kita presensi hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Fauza ada loh, Bun. Nanda. Nanda, keterangannya apa? Oke, sementara izin ya. Ada lagi? Tidak ada? Berarti semua sudah masuk ya? Oke. Semua sehat? Alhamdulillah. Saya nggak perlu memanggil satu-satu karena jelas masuk semua. Untuk kegiatan berikutnya, karena tadi kita sudah membahas sedikit berkaitan dengan harmoni sosial ya, di mana pada dasarnya kondisi harmoni sosial ini adalah kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, di mana di dalamnya terdapat toleransi, saling menghormati, kemudian ada kesetaraan, walaupun ada status yang berbeda, mereka saling bekerja sama dan sebagainya. Arahnya kan seperti itu, tercipta integrasi sosial atau persatuan. Tujuan pembelajaran hari ini, Siva bisa dibacakan? Tujuan pembelajaran, setelah membaca materi dan menggunakan metode tutor sebaya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian harmoni sosial dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis bentuk relasi antar kelompok dengan benar setelah menggunakan metode pembelajaran kooperatif talking stick. Peserta didik mampu menyimpulkan hubungan relasi antar kelompok dengan harmoni sosial dengan benar setelah mengerjakan pembelajaran kooperatif. Setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif talking stick, peserta didik mampu mencontohkan bentuk relasi antar kelompok di masyarakat. Untuk alur kegiatan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian ketua kelompok menerima materi dari guru yang nantinya disampaikan ke kelompok masing-masing. Kemudian guru memberi pertanyaan pemantik yang menggunakan talking stick. Yang menggunakan talking stick. Yang pertama adalah tiap kelompok memiliki 1 stick yang akan di-rolling. Kemudian stick diputar dalam kelompok dengan diiringi lagu Garuda Pancasila. Kemudian lagu berhenti dan siswa yang memegang stick wajib menjawab pertanyaan. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Untuk kelompok sudah disampaikan oleh Mas Kevin. Nah, silahkan dilihat.
Kemudian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya, tunjuk ketua kelompoknya. Saya bagi tempat duduknya ya untuk kelompokan. 1, 2, 3, 4, 5 belakang. Harmoni sosial itu adalah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat. Dari materi yang sudah disampaikan oleh teman kalian sudah bisa diterima materinya? Sudah? Jelas? Kalau jelas saya mau tanya dulu. Karena sudah dijelaskan ya. Berkaitan dengan materi harmoni sosial, maka kondisi harmoni sosial menurut pemahaman kalian itu seperti apa secara umum? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Pengertian tentang harmonisasi sosial, di mana kondisi individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya, ditandai dengan solidaritas. Itu tadi pengertian harmoni sosial menurut Melinda. Makasih Melinda. Selanjutnya pertanyaan kedua. Dari pengertian harmoni sosial tadi Javier sudah angkat tangan, jadi silakan jawab sekalian ya. Nah, contoh harmoni sosial di lingkungan masyarakat yang kamu temukan itu seperti apa contohnya? Contohnya kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda itu kita saling bertoleransi. Terus yang kedua itu masyarakat berupaya mencapai tujuan bersama. Contohnya seumpamanya di lingkungan A itu mau mengadakan suatu kayak ziarah wali gitu ya, itu nanti ada seperti musyawarah agar semua masyarakatnya itu saling setuju atau tidak ya. Yang ketiga itu solidaritas masyarakat menguat, contohnya itu seperti saling gimana ya, saling membantu, saling melihat satu sama lain tanpa memandang ras atau apapun itu ya. Yang bisa saya Terima kasih Javier. Kalau kita membahas tentang harmoni berarti tadi kaitannya dengan yang pertama adanya toleransi. Kemudian yang kedua adanya upaya untuk mencapai tujuan bersama dan terakhir terciptanya solidaritas di dalam masyarakat. Jadi gini, nanti setiap kelompok saya bagikan stick. Mohon maaf ini stick saya ternyata yang satu hilang, jadi yang satu nanti pakai spidol aja. Nah, kemudian kalau saya bilang mulai berarti kita mulai menyanyikan Garuda Pancasila. Nanti saya stop, pas ketika saya stop, siapapun yang dapat sticknya wajib menjawab soal yang sudah nanti saya tampilkan di slide. Gitu, bisa dipahami untuk aturan mainnya. Oke, kalau sudah saya bagikan sticknya dulu. Garuda. Diputar. Akulah penduduk.
munculnya konsolidasi di dalam masyarakat? Jadi menurut saya dampak dari konsolidasi itu adalah konflik yang terjadi antara misal dua kelompok yang berbeda pendapat. Yang satu membicarakan tentang ke Jogja gitu ya misal Bu. Terus yang satu maunya itu ke Surabaya. Nah kan itu terjadi perselisihan antara kelompok itu tadi. Jadi dampak dari konsolidasi itu adalah konflik, karena konsolidasi tersendiri itu usaha untuk menyatukan atau memperkuat hubungan dari dua kelompok kan. Sedangkan dua kelompok itu kan punya pandangannya mereka sendiri-sendiri. Jadi makanya timbul konflik gitu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya saya rasa sudah selesai untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah materinya bisa tersampaikan? Dengan mode teman kalian yang menjelaskan, apakah ini bisa diterima materinya? Bisa nggak? Salah penyampaian. Kemudian setelah teman kalian menyampaikan, kita ada sedikit games tadi ya, berkaitan dengan talking stick. Nanti mungkin kalian bisa memberikan saran dan kritikan harus seperti apa gitu. Saya rasa untuk kegiatan kali ini sudah. Kemudian adakah yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini berkaitan dengan harmoni sosial? Kesimpulan secara umum atau kita simpulkan secara bersama-sama aja. Yang pertama tadi kita membahas tentang harmoni sosial. Poinnya ada 3 ketika kita membahas harmoni sosial. Yang pertama tadi ada apa saja? Ada toleransi. Jadi toleransi, kemudian adanya upaya untuk mewujudkan tujuan bersama sehingga terakhir tercipta solidaritas. Nah ini untuk konsep dari harmoni sosial. Kemudian relasi hubungan antar kelompok berkaitan dengan harmoni sosial ada 5. Ada asimilasi, kemudian akulturasi, dominasi, interseksi, dan terakhir konsolidasi. Kelas kalian, kelas 11 IPS 2 ini merupakan contoh dari interseksi apa konsolidasi? Ayo, interseksi apa konsolidasi? Interseksi, sehingga harapannya tercipta integrasi di dalam kelas 11 IPS 2. Kesimpulan secara umum seperti itu. Mungkin ada yang mau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, Fit. Pembelajaran pada hari ini sudah cukup baik, gamenya sudah lebih baik daripada pertemuan sebelumnya. Dan untuk sarannya sebentar lagi kan bulan mau ulangan gitu Bu. Nah itu supaya agar untuk mapel sosiologi agar diberi kisi-kisi. Oh ya, kisi-kisi. Terus ada lagi? Sudah, itu saja. Oh ya. Kalau sudah, saya rasa cukup. Terima kasih atas saran dan masukan dari kalian. Semoga ke depan pembelajaran kita juga lebih baik. Terima kasih atas kerjasamanya dan antusiasnya hari ini. Sebelum kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa setelah belajar agar ilmu yang kita dapat memberi manfaat. Mulai.
diakhiri. Amin. Beri salam.